Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih. Sukacita dan bahagia boleh berjumpa melalui Manna hari ini. Semoga kita semua tetap baik dan sehat. Sebelum membaca firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang Bapa nyatakan dalam hidup kami. Firman-Mu yang hendak kami baca hari ini kiranya berkenan. Ya Roh Kudus, kuasailah hidup kami. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Mazmur 112 pada ayat yang pertama hingga pada ayat yang ketiga. Demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Saudara yang kekasih, tema renungan kita hari ini berkat atas orang yang takut akan Tuhan. Saudara, berkat selalu diidentikan orang dengan kesuksesan, harta benda, kedudukan, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Berkat adalah sesuatu yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, yang sangat diharapkan dan didambakan oleh semua orang. Adakah di antara kita yang menolak berkat? Jawabannya ada pada Bapak Ibu sekalian. Yang jelas bahwa dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, tentu kita merindukan berkat. Saat kita bekerja, kita berharap dari kerja kita ada hasil, ada berkat. Ketika kita melayani, kita berharap pelayanan kita menjadi berkat. Dan dari pelayanan kita diberkati. Saudara, berkat Tuhan itu sangat berkaitan dengan sikap hidup kita, kesiapan kita untuk bekerja keras, dan sejauh mana kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Pemazmur dalam bacaan kita hari ini, saudara, dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ya, orang yang berbahagia adalah yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan disejajarkan dengan yang menghormati Tuhan, yang mengagumi akan kehadiran Tuhan, atau yang memiliki hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan. Karena hubungannya yang akrab dengan Tuhan itu membangkitkan keinginan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan ia selalu tunduk terhadap kekuasaan-Nya. Mengapa? Karena mereka yang takut akan Tuhan sangat mencintai perintah Tuhan dan hidup berdasarkan hukum-hukum Tuhan. Kehormatannya kepada Tuhan yang membuat dia menyerahkan seluruh hidupnya, mengabdikan seluruh hidupnya kepada Dia yang adalah sumber kehidupan. Saudara, adakah dampak yang diperoleh orang yang takut akan Tuhan? Jelas ada. Pemazmur menyajikan dengan sangat indah, dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan dan cinta akan firman-Nya akan menerima kelimpahan harta yang luar biasa. Harta di sini bagi pemazmur bukanlah sebenarnya bertumpu pada harta materi saja, atau yang identik dengan kekayaan materi. Tetapi lebih dari itu, harta terindah yang diungkapkan pemazmur adalah anak cucu
cucu akan perkasa di bumi, dalam ayat 2 pembacaan kita, dan memiliki kebajikan dalam ayat yang ketiga. Apa artinya? Anak cucu yang perkasa dan memiliki kebajikan artinya mampu menghadapi dan menjalani hidup ini secara teratur, baik dan dalam kebenaran. Ia tidak mudah terbawa arus, tidak bermegah karena keberhasilan, tetapi karena kebenaran. Ia tanggap dan peduli bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkekurangan. Ia bijak untuk melihat segala keadaan yang dihadapi dan dijalani. Sekalipun ia menghadapi banyak tantangan dan diteror dari berbagai aspek kehidupan, tetapi ia tidak mudah jatuh. Karena kebajikan yang dia miliki, ia kuat dan perkasa dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Ia selalu hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Saudara, hiduplah dalam takut akan Tuhan, supaya hidup kita berbahagia. Kita belajar mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan sudah siapkan dan berikan kepada masing-masing kita. Sehingga bencana apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, termasuk di dalamnya masa-masa pandemi ini, kita selalu bijak dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan nyatakan. Ada napas kehidupan dan kekuatan, ada makanan dan minuman, ada waktu dan kesempatan hidup, dan ada jaminan kehidupan yang Allah nyatakan. Kiranya semua itu kami terima, kami alami dan kami rasakan sebagai berkat Tuhan. Sehingga kami tidak hanya memandang berkat-Mu dalam hal-hal yang baik saja, tetapi juga ketika kami menghadapi masa pandemi ini, kami tangguh, kami perkasa, dan kami bijak dalam menghadapi segala tantangan. Berkatilah keluarga-keluarga umat-Mu sehingga dapat hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Berkatilah gereja dan negara kami agar dimanapun kami hadir, di sana kami menjadi saluran berkat-Mu. Berkatilah pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga sekalipun kami mengalami resesi, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kami semangat hidup. Berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah pelayanan, baik di jemaat, klasis, dan sinode. Dalam persiapan pemilihan majelis jemaat, berkati para majelis jemaat dan juga berkati para panitia. Berkati anak-anak-Mu ya Allah, teguhkan mereka sehingga mereka kuat dan kokoh. Ya Tuhan, biarlah kami bijak menjalani hari ini dan beraktivitas dalam kerja nyata yang Tuhan anugerahkan. Ajari kami untuk waspada Tuhan dan selalu berjaga, sehingga kami hidup dalam kuasa dan kekuatan-Mu. Ini doa syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.